Dan kalau bangsa-bangsa menyeru namanya, maka orang bangsa-bangsa lain akan takut, gitu ya. Maka orang boleh menyebut dia dengan sebutan apapun. Hakikatnya bahwa dia tetap baik, tetap tidak akan berubah. Tetapi bukan nama dirinya dia milih-milih lagi. Enggak, nama dirinya udah satu. Inherent pada dirinya, lekat pada dirinya gitu. Apakah kitab suci Kristen terdiri dari PL dan PB? Jawabannya, ya, kitab suci Kristen terdiri dari PL dan PB. Betul nggak, saudara? Lalu kalau ditanya yang ketiga, apakah PL dengan PB saling bertentangan? Sebagai orang Kristen, saudara akan bilang tidak, ya, tidak saling bertentangan. Tidak, PL dan PB satu kesatuan yang tidak saling bertentangan, ya. Lalu apakah Yoel 2? Jadi artinya ini apa yang saudara jawab tidak bertentangan itu? Nanti mereka akan sodorkan bukti-bukti. Nih, lihat nih, bertentangan nih, lihat nih. Itu karena kita belum menemukan keselarasannya, ya. Kalau mereka dapatkan pertentangan-pertentangan, mungkin kita bisa melihat keselarasannya. Tapi seandainya pun kita belum dapatkan jawaban, pasti tidak bertentangan gitu, saudara, ya. Pasti masih ada satu rahasia yang kita harus berdoa supaya Tuhan menyingkapkan rahasia itu agar nanti kita tahu bahwa tidak saling bertentangan, gitu ya. Oke, apakah Yoel 2 ayat 32a bertentangan dengan Kisah 2 ayat 21? Sebab Yoel 2 itu mengatakan barang siapa berseru kepada nama Yahweh. Tapi Kisah 2 ayat 21 kalau bacanya dari TBLAI itu nggak ada, ya, siapa yang berseru pada nama Yahweh, bukan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bertentangan nggak? Tidak, karena ternyata Kisah 2 ini Petrus sedang mengutip Yoel, gitu ya. Begitupun di Roma 10, Paulus sedang mengutip Yoel. Jadi, apakah bertentangan Yoel 2:32 dengan Kisah 2:21? Tentu jawabnya tidak, ya. Tidak. Oke, karena ini ya pakai LAI kan pakai nama Tuhan gitu ya. Jawabnya tidak. Oke. Nah, tidak bertentangan. Tidak, Yoel 2 tidak bertentangan dengan itu. Kemudian, berarti Anda percaya bahwa nama yang menyelamatkan menurut PL adalah Yahweh, menurut PB adalah Yesus? Jawabannya, ya, saya percaya, kami percaya. Karena PL dan PB merupakan kesatuan yang tak terpisahkan sebagai kitab suci orang Kristen, berarti kita percaya bahwa Yesus adalah Yahweh, ya. Kita percaya Yesus adalah Yahweh, hanya saja dia adalah Yahweh hak. Yahweh hak ben ketika menjelma jadi manusia, atau Yahweh hak dabar ketika menjelma menjadi manusia. Mungkin kata menjelma kurang enak ya, berinkarnasi. Kenapa kata inkarnasi? Saudara ngerti nggak? Kenapa kata inkarnasi lebih enak? Karena ada kata karnetnya. Karnet itu menjadi daging, ya. Firman menjadi daging. Ada persis ya. Karnal itu daging, ya. Incarnate itu artinya masuk menjadi daging, ya. Nah, jadi pada waktu Hadavar incarnate menjadi manusia, maka dia adalah Yesua. Y-nya dari Yahweh, Suanya adalah sebagai keselamatan atau juru selamat. Nah, begitu. Jadi Jesus Christ is Yahweh, sama menurut Lester Sumrall. Baik, nah coba sekarang saya lanjutkan lagi dengan share screen yang lain. Oke, nah sekarang ke nomor 22 ya, slide ke 22, karena alasan ke-10 kita masuk. Jadi alasan ke-10 adalah begini, panjang lebar ya. Tuhan Yesua mengajari murid-muridnya untuk memanggil Yahweh. Betul bahwa Yesua itu memanggil Yahweh, betul para murid-muridnya memanggil Yahweh, tapi Tuhan Yesua juga mengajari para muridnya kalau mau memanggil Yahweh bisa dengan sebutan apa? Bapa. Nah, contohnya adalah Matius 6 ayat 9. Jadi Tuhan Yesua mengajari murid-muridnya untuk memanggil Yahweh dengan sebutan. Perhatikan, memanggil namanya Yahweh, oke. Tapi harus memanggil sebutannya Bapa. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesua kepada para pengikutnya, ya. Matius 6 ayat 9.
Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi, lihat, Tuhan Yesus mengajari para muridnya untuk memanggil Yahweh itu, nama Yahweh itu dengan sebutan Bapa. Ingat, sebutan ya, sebutan Bapa. Jadi, Bapa ini bukan nama. Ada banyak orang berpikir Bapa itu nama Tuhan kita. Bapa itu bukan nama. Ya. Pak Agus, yang Agus itu baru nama ya Pak ya. Kalau Paknya bukan ya Pak ya. Karena Paknya itu bisa dipakai untuk Pak Gersom juga. Ya. Nah, jadi dia sendiri menyebut Bapa untuk panggilannya terhadap Yahweh. Jadi Yesus sendiri memanggil Bapa, oke. Untuk sebutannya, untuk panggilannya, ya, He is our Father, gitu ya. Dia memanggil Bapa. Oke, Yohanes 6 ayat 46. Tidak seorang pun yang telah melihat Bapa kecuali dia yang berasal dari Elohim. Dialah yang telah melihat Bapa. Nah, jadi Yesus sendiri memanggil atau menyebut Bapa untuk menyapa Yahweh. Nama Yahweh itu dia sapa dengan Bapa, boleh ya. Dan dalam devosi pribadinya, Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya agar dirinya dipermuliakan, supaya dia sebagai anak juga mempermuliakan Bapa. Yohanes 17 ayat 1 itu kan ayatnya sangat jelas mengatakan, sesudah mengatakan semua itu, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, sudah tiba waktunya, permuliakanlah putramu agar putramu pun mempermuliakan engkau. Jadi lihat ya, Yesus itu menyapa Bapak Yahweh itu dengan panggilan Bapa. Permuliakanlah putramu, ya, permuliakanlah putramu agar putramu mempermuliakan engkau. Lalu dia juga mengatakan bahwa nama Bapa telah dinyatakannya kepada semua orang yang Bapa berikan kepadanya. Dalam ayat yang ke-6 nih, Yohanes 17 ayat yang ke-6, dia mengatakan demikian, saudara, bahwa nama Bapa itu ya telah dinyatakan oleh dia kepada semua orang yang Bapa berikan kepadanya. Ya, jadi ini Bapa permuliakanlah dirimu, putramu, tapi di sini Yohanes 17 ayat 6 mengatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, Yesus memang mengajarkan sapaannya Bapa, tapi menyatakan nama Bapa enggak kepada murid-muridnya. Menyatakan, artinya Yesus memberitahu nama Bapa itu Yahweh, gitu ya. Tapi dia juga menggunakan sapaan. Kalau kamu menyapa Bapa, boleh juga dengan sapaan Papa, atau Bapak, atau Aba, gitu ya. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu, katanya. Jadi, sebutan Bapa Anak yang Tuhan Yesus kenakan kepada Yahweh dan dirinya, itu benar-benar merupakan ungkapan yang paling pas untuk menjelaskan hubungan yang sangat intim dan mendalam di antara keduanya. Meskipun tetap harus diberi catatan bahwa hubungan itu bukanlah seperti hubungan Bapak anak secara genetis atau biologis, manusiawi, bukan. Ini pernah dijelaskan pada pelajaran yang lampau ya. Kenapa Tuhan kekristenan memakai istilah Bapak Anak? Ingat nggak pada pelajaran yang lalu? Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah hubungan yang sangat dalam, sebuah hubungan yang sangat intim ya antara Yahweh Ha'af dengan Yahweh Ha'ben, dengan Yahweh Ha'ruah, ya untuk utamanya Yahweh Ha'af dan Yahweh Ha'ben. Hubungan yang sangat-sangat intim, sangat dalam, penuh kasih. Nggak bisa digambarkan dengan gambaran yang lain untuk manusia, kecuali dengan gambaran Bapak Anak, gitu. Baru kelihatan dalamnya. Saudara tahu kan waktu anak yang ya baru umur 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya, lagi lucu-lucunya, coba diangkat naik ke atas gini ya, dilempar-lempar, dia malah seneng. Bukan yang ngejerit-jerit ketakutan, dia malah seneng gitu.
Ya, dia nggak takut bahaya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya itu sayang sama dia gitu. Nah, itu dia hubungan semacam itu yang hendak digambarkan. Ya, tentu saja bukan secara biologis, tidak. Tapi untuk manusia bisa mengerti dalamnya hubungan itu ya cuma ada dalam hubungan bapak anak, ya. Atau dalam hubungan suami istri gitu ya. Tapi untuk ini menjelaskannya bapak anak. Gitu. Nah, oke, jadi kita baca contohnya ya, bagaimana dari zaman dahulu, dari zaman Perjanjian Lama ya, fakta sejarah Perjanjian Lama ternyata sebutan Bapa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ini telah menjadi panggilan umum, telah menjadi sebutan umum dan otentik bagi hubungan antara umat Yahweh dengan Yahweh sendiri. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapak baginya, dan ia akan menjadi anak bagiku. Jika ia bersalah, aku akan menghukumnya dengan tongkat dan pukulan-pukulan, seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya. Itu kata Yahweh kepada umat Israel atau terhadap umat Israel. Ya mungkin ini dikatakan kepada bangsa-bangsa lain ya. Tapi jelas saudara-saudaraku hubungan bapak anak yang digambarkan dalam 1 Tawarikh 17 ayat 13, apalagi dikatakan di sana, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Aku tidak akan mengalihkan kasih setiaku daripadanya, sebagaimana aku telah mengalihkannya dari orang yang mendahului engkau. Ya, Esau misalnya ya. Esau itu akhirnya kasih setia Yahweh beralih kepada Yakub, ya. Kepada Israel. Karena apa? Karena ya ini memang sebuah perjanjian ya. Nah, jadi kita lihat hubungan bapak anak itu sudah dari zaman Perjanjian Lama ada. Ya, bagaimana dengan Mazmur 103 ayat 13? Apa yang dikatakan di sana? Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jelas sekali saudara hubungan Bapa dan anak. Yeremia 3 ayat yang keempat. Bukankah baru sekarang engkau memanggilku Bapakku, engkaulah pembimbingku sejak kecil. Nah, saudara, jadi lihat hubungan Bapa dan anak itu terjalin antara Yahweh dengan umatnya ya. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Torah kebenaran ada di dalam mulutnya, dan kejahatan tidak ditemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan, ia berjalan bersamaku. Dan, enggak ada ini kata bapaknya ya. Mungkin salah pilih ayat ini ya. Ayat 16 nih mungkin ya. Iya. Oke, kita baca Maleakhi 2 aja ayat 10 ya. Maleakhi 2 ayat 10. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita semua satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Elohim? Mengapa kita saling menipu sehingga mencemarkan perjanjian leluhur kita? Jadi hubungan antara Bapa dan anak itu adalah hubungan yang digambarkan ya atau yang menjadi gambaran ya hubungan antara Yahweh dengan umatnya Israel. Jadi dari sejak zaman dulu. Jadi kalau pada zaman Yesua mengajari murid-muridnya memanggil Tuhan itu dengan panggilan atau dengan sebutan Bapa, itu memang sudah ada akarnya dalam akar Ibrani-nya. Oke? Yuk kita lihat lanjutannya alasan ini. Hal mana dengan tegas dan gamblang pula disebutkan dalam Yesaya 63 ayat 16. Jelas di sini dikatakan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, engkaulah Bapa kami ya Yahweh penebus kami, namamu kekal selamanya. Ya, ini mungkin saja dikatakan oleh salah seorang raja Israel pada waktu itu atau oleh umat Israel yang waktu itu sangat terjepit, apakah di pembuangan atau sebelum pembuangan. Nah, tapi lihat, saudara-saudara, meskipun Israel tidak mengakui kami, kamu tuh bangsa, sisa bangsa aja, kamu nggak berharga gitu ya. Tetapi ternyata Yahweh itu adalah Bapa bagi mereka yang terjepit,
mereka yang terpinggirkan ya. Nah, gitu saudara ya. Mungkin Abraham tidak bisa mengenal karena Abraham tidak bisa melihat seluruh keturunannya. Tetapi Yahweh tetap bisa melihat bahwa mereka ini umat yang terbuang di pembuangan ini, atau umat yang sisa tertinggal di Kanaan, ya selebihnya dibuang, tapi mereka adalah bangsa yang tersisa. Itu adalah tetap umatnya dari Bapa Yahweh. Oke? Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami adalah tanah liat, Engkaulah panjunan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi tegas sekali, gamblang sekali hubungan bahwa Yahweh adalah Bapa bagi umatnya, itu sangat gamblang sekali ya. Jadi sangat jelas dan tidak bisa disangka lagi bahwa nama Bapa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk dikuduskan, sebutan Bapa nih maksudnya ya, nama Bapaknya adalah Yahweh ya, bahwa nama Bapa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk dikuduskan dan dipermuliakan adalah Yahweh ya. Ya, nama Bapaknya adalah Yahweh, oke? Dia adalah Bapa Yahweh. Sementara Tuhan Yesus adalah Yahweh Sua, Yahweh keselamatan. Dan Roh Kudus adalah Roh Yahweh. Nah, saudara, jadi pada waktu Yesus itu menyebut Bapa kami yang di surga, itu dia memperkenalkan kepada para murid-muridnya sebutan Bapa, gitu ya. Oke? Nah, Wahyu 14 ayat 1 nanti ya, anak domba akan berdiri di tengah-tengah di atas bukit Zaitun, dan 144.000 orang ini akan melihat ya seperti di laut kaca begini, dan pada dahi mereka itu ada nama Bapaknya. Ya, Wahyu 14 ayat 1 ya. Ini dilukiskan dalam Wahyu 14 ayat 1 bahwa pada akhir zaman akan tampak anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersamanya ada 144.000 orang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ya, lalu aku melihat tampaklah, bukan bukit Zaitun dan bukit Sion, maaf ya. Aku melihat tampaklah anak domba berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ya, jadi ada nama Bapa yang tertulis pada dahi mereka, namanya terdapat di dahi. Aku melihat, lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ya. Nah, lalu di Wahyu 22 ayat 4 juga ada ayat yang mengatakan mirip sama, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Nah, kalau di sini 144.000 orang, yang di sini adalah keseluruhan umat Yahweh, umat Tuhan Yesua, ya, punya namanya pada dahi mereka. Oke, ya. Yuk, sekarang saya akan gambarkan kepada saudara, ya. Nah, nama Bapa yang tertulis pada dahi para pengikut anak domba ini pastilah nama Yahweh. Dengan demikian, sekali lagi kita dapat bukti bahwa nama Yahweh adalah nama otentik Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen hanya kenal Yesus tok, Yesua tok, gitu, dia harus tahu bahwa Alkitabnya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama tidak ada mereka bisa temukan kata Yesua kecuali Yosua muridnya Musa atau pengikutnya Musa, dan Yesua imam besar, ya. Tapi Yesua Hamasiah mereka tidak akan temukan. Lalu di mana namanya ada? Pada setiap kata Yahweh, ya, di sana ada Yahweh Ha'ab memang, ada Yahweh Harua memang, tapi kebanyakan di situ adalah Yahweh Ha'ben. Kebanyakan di sana adalah Yahweh Sua, gitu. Nah, itulah namanya Tuhan kita di perjanjian lama, ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada saudara sebuah perlambangan, ini dia, imam besar. Menurut kitab Ibrani, ya, ini imam besar dulu, imam besar, sorry. Nah, imam besar menurut kitab Keluaran dan kitab Imamat, dia adalah seorang yang mengantarai antara umat dengan
Yahweh, betul? Ya, untuk perjumpaan antara umat dengan Yahweh diantarai oleh seorang imam besar. Dan imam besar ini pakaiannya demikian lengkap dengan segala peralatannya, ya, ada baju efod di sini, ya, tutup dadanya, dan yang paling penting selain sorbannya itu ada yang disebut patam, ya, ya. Nah, patam ini adalah sebuah lempengan emas, ini seperti ini, lempengan emas yang pada patam ini tertulis apa? Kados le Yahweh. Kados le Yahweh. Apa artinya ini dipakai oleh imam besar? Berarti imam besar ini di dalam pikirannya selalu hendak menunjukkan kepada Bapak Yahweh bahwa dia membawa umat Tuhan itu sebagai umat yang kudus bagi Yahweh gitu. Nah, kalau sang imam besar ini dalam kitab Ibrani dikatakan itu adalah gambaran dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Berarti di pikiran Tuhan kita Yeshua HaMashiach itu selalu ada siapa? Ada kita. Kita itu siapa? Kita adalah umat yang kudus bagi Yahweh. Nah, saudara-saudara, lalu kita ini adalah pengikut imam besar yang disebut Yeshua HaMashiach. Kalau kita pengikut imam besar Yeshua HaMashiach, berarti kita menjadi serupa dengan dia. Lah, yang ada di pikiran kita itu siapa, saudara-saudaraku? Yang ada di pikiran kita itu menurut Wahyu 14 ayat 1 dan menurut Wahyu, yang ada di pikiran kita adalah Yahweh saja, saudara. Yang ada di pikiran kita adalah Yahweh. Yang ada di pikiran umat Yahweh adalah Yahweh. Itu sebabnya gambaran ini sangat cocok, sangat pas gitu, saudara-saudara. Ya, kalau dalam pikiran Yesua yang dipikirkan adalah umat yang harus kudus bagi Yahweh, maka apa yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 1, setiap umat Tuhan di dahinya akan tertera nama Yahweh gitu. Oke? Jadi gini, ini di setiap umat Tuhan. Ya, di setiap umat Tuhan yang berpegang pada Holy Bible, maka di dahinya akan tertulis nama Yahweh. Oke? Karena apa? Karena imam besar selalu memikirkan kita sebagai umatnya yang harus kudus bagi Yahweh. Tetapi kemudian kita adalah pengikut imam besar. Di pikiran kita harus ada Yahweh. Gitu, saudara. Oke? Jelas sekali ya, saudara. Nah, ya sekarang kita masuk kepada pelajaran berikutnya. Bagaimana menjawab berbagai teori. Ada dua teori penting sebetulnya yang harus kita jawab, saudara-saudara. Yang pertama adalah ada tiga teori penting. Ya, ada teorinya Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein ini, saudara-saudaraku, dia punya teori tentang permainan bahasa atau language game. Itu teori apa? Ya. Jadi teorinya Ludwig Wittgenstein ini tentang permainan bahasa ternyata dipakai oleh orang-orang yang tidak senada dengan kita, ya, untuk dipakai menjelaskan kepada kita. Lihat nih, teori language game. Anda kok mempermasalahkan nama ini nih, dengerin nih teori ini nih mengatakan apa nih. Nah, saudara mau denger nggak nih teori apa nih, saudara? Yuk kita dengar ya. Jadi gini, language game, permainan bahasa itu adalah teori yang mengatakan demikian. Ya, sebuah kata atau bahkan kalimat memiliki makna hanya sebagai akibat dari aturan permainan yang dimainkannya. Jadi sangat tergantung pada konteksnya, ya. Contohnya,
ucapan air gitu, itu bisa berarti perintah. Ayo, siapa yang bisa nebak kapan? Waktu saya bilang air, itu adalah perintah. Kapan? Ayo. Ketika saya air. Kebakaran. Betul. Minta diambilkan air. Betul. Ada beberapa persepsi kan? Pak Agus bilang, ambilkan air. Betul. Waktu sang suami haus, lalu dia berteriak air, istrinya tahu, suaminya haus nih, minta diambilkan air. Pak Gersom bilang kebakaran. Betul. Waktu terjadi kebakaran, Pak Gersom berteriak air, maka semua orang itu buru-buru bawa ember, bawa air gitu ya. Jadi itu perintah. Padahal cuma ngomong air doang ya. Ada lagi begitu bilang air, semua kabur naik semua ke atas. Apa yo? Banjir. Tsunami, banjir. Banjir atau tsunami gitu ya. Begitu bilang air, langsung semua naik ke atas. Jadi kata air, satu kata tergantung dari permainannya, dia lagi dimainin di mana gitu ya. Nah, jadi dia bisa berarti perintah atau bisa jadi jawaban atas pertanyaan. Apa yang Pak Agus bawa? Jawabnya air gitu. Tergantung pada permainannya, lagi permainan apa nih gitu ya. Gitu. Atau bentuk komunikasi lainnya gitu ya. Seperti harga air ternyata lebih mahal dari harga bensin ya gitu misalnya. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, harga air minum tentunya ya. Di mana? Di daerah tertentu ya. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa dari satu kata itu, kata Ludwig Wittgenstein katanya, itu tergantung pada permainan, aturan permainan yang sedang dimainkannya. Dia lagi mainin apa gitu. Nah, artinya apa saudara-saudaraku? Artinya, kata atau kalimat apapun dapat digunakan oleh siapapun dengan makna sesuai yang dimaui si pengguna. Contohnya nih. Nah, ini dia. Ini katanya nih, namanya ini sidekick. Si Robin ini namanya sidekick. Kenapa? Karena si pengguna sedang menggunakan kata sidekick dalam arti pemeran pendamping. Ya, asisten. Maka dia disebut sidekick. Tapi kalau pengguna lain menggunakan sidekick untuk ini, jangan ada yang protes. Ini adalah mobil Suzuki sidekick gitu. Ya. Lalu tapi yang lain bilang enggak, sidekick itu ini. Nih, tendangan menyamping. Ini sidekick nih. Nggak boleh ada orang protes juga, sebab dia sedang memainkan permainan kungfu ini, ya, tendangan menyamping ini sidekick. Ini. Atau ada yang bilang, enggak, sidekick itu ini, Pak. Nih, sidekick nih. Ini adalah program komputer, ya, sidekick 99, saudara cari deh. Di Microsoft 10, sidekick 99, pasti ketemu. Ini program komputer. Jadi tergantung pada siapa yang memainkannya gitu. Jadi kalau Tuhan mau pakai nama Yesus aja, dia mau pakai nama Yahweh, nggak usah dimasalahin, ngapain sih, itu kan mau-maunya Tuhan. Memang Tuhan mau mainkan nama itu katanya. Bebas-bebas dia dong, ngapain kok kamu ngajar-ngajarin? Ya, dia mau pakai Allah, dia mau pakai Yahweh, dia mau pakai Elohim, itu terserah dia gitu. Nah, jadi teori ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang berseberangan dengan kita untuk menekankan bahwa kata atau nama atau kalimat apa saja bisa dipilih Tuhan. Misalnya Ehye itu bisa dipilih dia. Ego Emi boleh dipilih dia, pokok anggur yang benar boleh dipilih dia untuk menjelaskan tentang siapa dirinya. Kalau dia Sang Maha Tuhan, bebas dong dia mau pakai apa aja. Nih contoh nih katanya, contoh. Yesua itu menggunakan kata logos untuk menyatakan dirinya. Itu bebas loh. Itu kata itu artinya kan bagus sekali.
makanya dia pakai kata logos gitu. Dia pilih tuh. Nah, ini yang memang harus masih jadi pertanyaan ya. Apakah benar-benar Yesus itu berbahasa Yunani terus memakai kata logos, atau justru dia pakainya kata davar? Dan ketika diterjemahkan kata davar itu jadi logos ke dalam bahasa Yunani ya. Oke. Nah, pokoknya mereka itu pasti maunya menyatakan sama kita bahwa kita tuh jangan masalahin nama Yahweh gitu. Intinya di sana, saudara. Buktinya dia pakai Yesus dia pakai nama logos nih. Itu artinya ya kalau dia pakai nama Yahweh itu nggak ada yang istimewa dengan kata Yahweh. Itu adalah salah satu kata yang dipilihnya dalam permainan katanya, permainan bahasanya gitu. Ngerti nggak, saudara? Jadi kalau Tuhan mau memainkan bahasanya, ya terserah Tuhan lah, gitu. Yuk kita lihat mengenai kata logos ini ya, kita dalamin ya bentar. Contoh penggunaan kata logos. Nah, Yunani itu logos ya, seperti itu tulisannya. Apa sih logos dalam pengertian bahasa Yunani ini? Logos adalah kata yang sangat terkenal dalam budaya Helenisme, yang artinya adalah ekspresi dari pikiran atau bentuk perwujudan dari ide atau konsep. Jadi bentuk perwujudannya itu disebut logos ya. Jadi kebijakan-kebijakan ya, konsep apapun yang terbaik itu bentuk perwujudannya disebut logos. Ya, pikiran-pikiran yang akhirnya tersimpulkan lalu disimpulkan dalam sebuah perkataan, itulah logos gitu ya, ekspresi dari pikiran. Nah, logos itu dipakai Tuhan untuk membahasakan dirinya menurut mereka nih ya, agar lebih jelas kepada orang-orang yang berbahasa Yunani ya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berbunyi en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Ya, pada mulanya adalah logos, dan logos itu ada bersama-sama dengan theon. Dan theon itu adalah logos itu. Nah, jadi katanya dengan kata logos itu maka orang-orang Yunani, orang-orang Helenistik ya, dan termasuk di jajahan-jajahan yang ada di Timur Tengah pada waktu itu yang dibawa jajahan Yunani, Alexander the Great dulu. Nah, sebelum akhirnya berpindah ke Romawi, dan Romawi masih tetap mengagungkan budaya Helenistik ini katanya. Makanya kata logos itu sangat penting. Makanya kekristenan bisa cepat menyebar di Eropa, terutama di Roma. Ini gara-gara kata logos dipahami oleh mereka, ya, bahwa pada mulanya itu logos yang ada bersama dengan Elohim. Elohim itu punya logos, punya ekspresi pikirannya, punya bentuk perwujudan dari idenya atau konsepnya gitu ya. Dan Elohim itu sendiri adalah logos, dan logos itu sendiri adalah Elohim. Nah, jadi kesimpulan mereka, Tuhan kalau mau pakai nama apa aja, termasuk dia comot kata logos, katanya itu terserah dia. Yang penting nama itu dapat menyatakan siapa dirinya secara penuh, maknanya jelas gitu. Ya, jadi Anda jangan resek deh gitu kira-kira kepada kita, saudara. Ya, pakai mengistimewakan pilihan Tuhan dengan nama Yahweh. Enggak ada yang istimewa. Apa aja Tuhan bisa pakai. Nah, gitu. Nah, inilah teori Ludwig Wittgenstein. Sudah ngerti sekarang? Nah, gimana sekarang ngejawabnya terhadap mereka yang mengusulkan teori ini sebagai teori bahwa kita nggak perlu resek dengan nama Yahweh. Maaf, kan saya sedang cari HP saya, ada di mana ya? Maaf, sebentar, saudara. Maaf. Ya udahlah, nggak ketemu. Oke, ya, yuk kita lanjutkan ya. Jawabannya ya, sah-sah saja Tuhan Yesus mengambil baginya sebutan seperti logos atau dabar atau firman. Dia juga bisa menyebut dirinya roti hidup. Dia juga bisa menyebut dirinya jalan dan kebenaran dan hidup. Dia juga bisa menyebut dirinya air hidup.
Dia bisa menyebut dirinya terang dunia, dia bisa menyebut dirinya pokok anggur yang benar, dan lain-lain. Itu sah-sah saja. Tetapi bukan berarti Injil Yohanes dan keseluruhan perjanjian baru tidak memuat nama diri, proper name dari Yesua. Kalau Injil Yohanes tidak memuat proper name dari Yesua, kalau keseluruhan perjanjian baru tidak memuat proper name dari Yesua, bagaimana kita tahu bahwa Logos itu adalah Yesua? Betul nggak, saudara? Nah, saudara, coba. Ini ada kalimat begini nih. Estin dekai ala pola ha epoesen ho Yesus. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang telah diperbuat Yesus. Kalau nggak ada nama dirinya, nggak tertulis dalam kitab suci, yang ada di sini Logos semua. Coba. Estin dekai ala pola epoesen ho Logos gitu. Dan masih banyak hal-hal ini yang telah diperbuat Logos. Semuanya kata Yesus nggak ada, adanya Logos. Ada yang tahu Logos itu apa? Logos hanya ya ekspresi dari pikiran. Logos hanya ide. Logos di dalam kitab suci ya hanya itu. Nggak ada menjelaskan tentang Yesua. Karena nggak ada kata Yesuanya. Berarti kata Yesuanya penting nggak? Nama diri itu penting nggak? Sangat penting. Oleh orang atau Tuhan boleh saja mengambil sebutan dirinya sebagai Logos, sebagai roti hidup, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai pokok anggur yang benar, tapi dia sendiri harus punya nama diri. Betul nggak, saudara? Oke, jadi ini jawaban pertama ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Logos itu Yesus jika nama Yesus sendiri tidak tertulis di dalam Injil Yohanes dan dalam keseluruhan perjanjian baru. Jadi nama diri perlu nggak? Mutlak perlu, ya. Jadi kita nggak bisa ikutin teorinya Ludwig Wittgenstein gitu-gitu aja, nggak bisa. Ini baru jawaban pertama nih, ya. Nama diri penting, Pak, Bu, nama diri itu penting, oke? Yuk sekarang jawaban yang kedua untuk teori Ludwig Wittgenstein. Jadi satu-satunya nama diri Tuhan yang dia perkenalkan kepada manusia adalah Yahweh. Betul ya? Keluaran 3 ayat 15, coba kita baca. Nggak usah dibaca ya. Betul ya? Keluaran 3 ayat 15. Teh semi leolam. Yahweh, Elohe Avotekem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, selahni alehem. Seh semi, itulah namaku ya untuk kekekalan leolam. Ya. Kemudian dalam Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahwehu semi. Ini rasanya ada ayatnya di mana ya? Oh, belum tertulis. Ya, Ani Yahwehu semi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Dalam Zakaria 14 ayat 9, pada hari itu Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi satu-satunya nama Tuhan yang dia perkenalkan kepada manusia adalah Yahweh. Dan Yesua namanya juga Yahweh. Yahweh Sua, betul ya? Oke. Dan Keluaran 6 ayat 2 dan 3 justru memberi bukti bahwa Yahweh adalah nama diri, proper name. Sedangkan El Shaddai adalah sebutan umum. Masa sih Pak? Benar, saudara-saudara. Keluaran 6 ayat 3 saja kita ambil ya. Keluaran 6 ayat 3, yuk kita buktikan. Apakah benar Keluaran 6 ayat 3 itu mengatakan bahwa El Shaddai itu bukan nama, gitu ya. Tapi Yahweh itu nama. Yuk kita baca ya, Keluaran 3 ayat yang ke-6. Ini. Ya. Ini wa'erah itu artinya aku menampakkan diri. El Abraham kepada Abraham, El Yitzhak, wa El Yakub. Aku menampakkan diri, wa'erah. Aku menampakkan diri, aku itu Yahweh ya.
Aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Ya, Be'el Shaddai sebagai, jadi sebagai, ya, atau dalam, sebagai El Shaddai. Jadi nggak disebut dengan nama, ya, Beshem El Shaddai, itu nggak ada Shemnya, kata Shemnya nggak ada. Be'el Shaddai sebagai El Shaddai, sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Jadi aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai itu predikatnya, sebagai kepala sekolah, sebagai presiden, sebagai ketua RT, sebagai Pak Gembala. Itu adalah predikatnya, bukan namanya. Ya, kalau di sini Beshem sebagai atau dalam nama El Shaddai, baru El Shaddai adalah nama. Ayat ini membuktikan Be'el Shaddai, nggak ada Beshem, Shemnya, kata Shemnya nggak ada. Perhatikan ya saudara, betul nggak? Betul ya? Sebagai El Shaddai, baru di sini Usemi Yahweh, dan namaku Yahweh. Usemi Yahweh, dan namaku Yahweh, gitu ya. Lono dati lahem, ya, tidakkah aku atau bukankah aku sudah dikenal oleh mereka, gitu. Jadi yang pakai kata nama di mana? Di Yahweh. Artinya yang nama yang mana? Yahweh. Shaddai nama bukan? Bukan. Ini hanya predikat. Betul ya, ini hanya sebutan umum. El Shaddai hanya sebutan umum. Yang nama diri adalah Yahweh, gitu. Ya, dan Yahweh itu tidak mau namanya dinajiskan. Keluaran 20 ayat 7. Wah, ya, Keluaran 20 ayat 7 namanya nggak mau dinajiskan. Ya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Yehezkiel 36 ayat 23, ini ayat-ayatnya pada kemana? Mohon maaf ya, saudara, minggu depan saya tambahin deh. Oke. Yehezkiel 36 ayat 23 ya. Aku sayang kepada namaku yang telah engkau najiskan di antara bangsa-bangsa. Ya, aku nggak mau namaku dinajiskan, gitu ya. Saudara-saudara, jelaskan. Dan Yahweh membersihkan bibir bangsa-bangsa untuk memanggil namanya. Sefanya 3 ayat 9. Ya, dia membersihkan bibir bangsa-bangsa untuk bahu-membahu melayani dia dan untuk memanggil namanya. Ya, lalu bangsa-bangsa akan takut kepada kita yang menyebut nama Yahweh. Ulangan 28 ayat 10. Jadi saudara-saudara, kalau kita ya mengikuti teori Ludwig Wittgenstein, maka dia berkata, ya, misalnya nggak ada istimewanya loh dengan Yahweh. Itu karena dia nggak ngerti soal nama diri. Kalau yang ini sebutan umum, apa saja yang mau diambil oleh Yahweh silahkan. Tapi kalau nama dirinya itu dia nggak bisa main ambil aja, udah melekat pada dirinya, nama dirinya itu. Sebab ya, dia ingin namanya itu tidak dinajiskan, ya. Jadi nggak bisa dia yang boleh dia pilih itu boleh dia jadikan permainan kata, permainan bahasa, itu adalah yang sebutan umum. Tapi kalau nama dirinya tidak bisa dia jadikan permainan bahasa. Karena itu nama dirinya, bahkan bibir bangsa-bangsa harus dibersihkan dulu untuk bisa memanggil namanya. Ya. Dan kalau bangsa-bangsa menyeru namanya, maka orang bangsa-bangsa lain akan takut, gitu ya. Ya, kalau bangsa umat Tuhan menyeru namanya, maka bangsa lain akan takut. Itu loh, saudara. Nah, ini jawaban 2 terhadap teori Ludwig Wittgenstein, ya. Yuk sekarang masuk kepada teori berikutnya.
teori ini memang nggak langsung ya, orang nggak sepinter itu ya. Kadang-kadang yang nanya itu nggak tahu bahwa itu adalah teori Ludwig Wittgenstein, tapi mereka akan bilang, Tuhan kita tuh mau pakai nama apa aja terserah dia, karena dia Maha Tuhan, Maha berkuasa gitu. Iya, kalau atribut-atributnya terserah dia, bahkan kita sendiri pun bisa menamakan dia dengan sebuah atribut, rasa hormat kita, misalnya dia menyembuhkan kita, lalu kita sebut dia sebagai tabibku. Boleh loh, saudara. Ada orang yang menyebut Yesus itu sebagai apa ya? Sebagai pacarku gitu. Boleh aja. Apalagi dia sendiri, dia boleh milih apa saja. Tetapi bukan nama dirinya dia milih-milih lagi. Enggak, nama dirinya udah satu. Inherent pada dirinya, lekat pada dirinya gitu, saudara. Oke ya, ya kita teruskan. Teorinya William Shakespeare ini. Adagium tentang bunga mawar. Nah, ini paling sering mungkin saudara dapatkan nih ya. Adagiumnya bunyinya begini, saudaraku. A rose by any other name would smell as sweet. Itu artinya kira-kira nih terjemahan bebasnya, bunga mawar disebut dengan nama apapun, wanginya tetaplah harum gitu. Ya. Ya, mawar tuh mau disebut bunga comberan. Bunga comberan. Coba begitu dicium, harum juga ya kan? Mau disebut apa saudara? Mau disebut kacwa, terus saudara cium bunga mawar, harum nggak? Tetap harum gitu. Ini menurut adagiumnya penyebutan ya ini berarti penyebutan nama atas sesuatu tidaklah berpengaruh pada hakikat sesungguhnya dari sesuatu tersebut. Kalau hakikatnya adalah baik, tetaplah baik. Jika hakikatnya buruk, disebut dengan nama sebaik apapun, tetaplah buruk. Gitu. Maksudnya gitu, saudara. Ya, nah ini kalau bunga mawar, ya mau disebut apapun, misalnya ini bunga comberan gitu. Tapi kalau dicium tetap harum. Namanya juga bunga mawar gitu ya. Bukan namanya, oke. Hakikatnya juga bunga mawar, hakikatnya bunga mawar ya. Jadi nama itu tidak berpengaruh atas hakikat siapa dirinya gitu. Teori ini dipakai oleh kalangan yang tidak setuju dengan kita dengan tujuan membuktikan bahwa nama tidaklah sebanding, tidaklah sepenting dari hakikat si empunya nama itu. Jadi yang penting adalah hakikat si empunya namanya, bukan namanya. Sehingga seharusnya manusia jangan mempermasalahkan soal nama, apalagi soal nama Tuhan, ya. Ya, sebab jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka orang boleh menyebut dia dengan sebutan apapun. Hakikatnya bahwa dia tetap baik, tetap tidak akan berubah. Dia tetap baik. Nah, ini adagiumnya William Shakespeare ya. Oke, saudara udah ngerti belum itunya? Adagiumnya. Adagium itu pepatah kok sampai lupa. Pepatahnya William Shakespeare. Udah ngerti ya? Mawar disebut apapun, wanginya pasti harum. Tetap ya. Sebab yang penting itu si empunya nama itu sendiri, hakikatnya seperti apa dia. Nah, kalau dia adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang baik, dia mau disebut apapun, mau disebut sebagai pelawan kaisar sekalipun, dia tetap baik, dia tetap harum gitu. Kelihatannya bagus ya, saudara ya, adagiumnya ya. Oke, nah, jadi sampai di sini saja dulu. Gimana? Makin seru ya. Sampai sini dulu ya, saudara ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi adagiumnya William Shakespeare ya. Kita jawab, kita harus punya jawaban terhadap orang-orang yang menyampaikan pepatah seperti itu. Nih, lihat nih. Jangan mempermasalahkan nama. Sebab yang terpenting adalah siapa Tuhan kita. Itu yang paling penting, bukan soal namanya. Nah, yuk kita harus punya jawaban untuk mereka ya. Bukan berarti mau bertentangan, ribut, marah-marah dengan mereka, tidak.
Tapi kita kan harus memberitakan kebenaran bahwa namanya harus dimuliakan, namanya harus disebut-sebut, namanya harus ditinggikan. Oke, saudara-saudara, Tuhan memberkati.